dipungkiri, adanya pajak kadang membuat beberapa orang jadi keberatan. Lantaran mereka beranggapan pajak yang dibebankan dianggap berat, bahkan tak tahu guna dan manfaatnya. Padahal justru karena pajak itulah infrastruktur jadi seperti saat ini. Jalan raya, listrik, hingga dana beasiswa anak-anak sekolah pun sebagian berasal dari uang yang kita bayarkan itu. Namun, siapa sangka ada beberapa negara yang mengeluarkan kebijakan mengenai pajak yang sangat berkebalikan dengan Indonesia. Bagaimana tidak, bahkan mereka sampai menggratiskan kewajiban untuk negara itu buat rakyatnya. Kira-kira jika kebijakan tersebut juga ditetapkan di Indonesia, apa yang akan terjadi? Pengusaha kecil bisa jadi kaya. Yang pertama adalah banyak pengusaha-pengusaha kecil yang bisa menjadi kaya akibat bebas pajak. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena dengan adanya kewajiban membayar pajak, mau tidak mau akan memotong pendapatan yang ada. Belum lagi kalau kita memiliki banyak barang mewah, alhasil makin berkali-kali lipat pengeluaran pajaknya. Oleh sebab itu, saat ini banyak orang yang berpikir dua kali kalau mau membeli kendaraan atau barang mewah lainnya. Jika Indonesia menerapkan bebas pajak, maka tentu penghasilan yang dikeluarkan tadi bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari atau tabungan. Alhasil, mulai baik pekerja kelas menengah ke bawah hingga pengusaha kecil-kecilan bisa memiliki tabungan lebih banyak. Alhasil, kualitas ekonomi rakyat Indonesia bisa naik drastis ketimbang saat ini. Biaya produksi dan harga jual barang atau jasa akan lebih rendah. Tanpa beban pajak pada bahan baku, alat produksi atau layanan lain, biaya operasional turun drastis. Ini berarti pengusaha kecil dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif sambil tetap menjaga margin keuntungan yang besar. Dengan harga lebih terjangkau, permintaan bisa meningkat dan mempercepat pertumbuhan bisnis. Iklim usaha akan menjadi jauh lebih dinamis. Tanpa pajak, resiko administratif dan beban birokrasi berkurang drastis. Pengusaha kecil tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan uang untuk mengurus laporan pajak, audit, atau denda. Menarik banyak investasi dari asing. Adanya bebas pajak di Indonesia ini nantinya akan menarik minat para investor asing. Pasalnya, dengan keadaan ekonomi masyarakat yang juga maju, pastinya juga akan meningkatkan kebutuhan dari masyarakat. Oleh sebab itu, hal ini adalah peluang besar buat mereka mendapatkan keuntungan yang besar. Selain itu, mau tidak mau, para investor asing ini akan merekrut pekerja dari Indonesia atau bermitra dengan perusahaan asli Indonesia. Apalagi jika hal ini didukung oleh pemerintah dengan membuat aturan khusus tentang hal tersebut. Dengan demikian, akan semakin meningkatkan keuangan yang ada di masyarakat, terutama daerah sekitar lahan produksi. Keberadaan lingkungan bisnis yang ramah pajak seringkali disertai dengan regulasi yang longgar, perbankan yang fleksibel, serta jaminan kerahasiaan aset. Ini sangat menguntungkan bagi investor yang ingin melindungi kekayaan mereka atau melakukan diversifikasi aset secara global. Beberapa negara seperti Kepulauan Cayman, Monaco, dan Bermuda telah memanfaatkan kebijakan ini untuk menarik ratusan miliar dolar aset asing. Meskipun ukuran geografis dan populasi mereka sangat kecil. Negara tanpa pajak juga cenderung menciptakan ekosistem finansial yang maju. Bank internasional, firma hukum, dan perusahaan konsultan bermunculan untuk melayani kebutuhan klien-klien asing. Akan ada permasalahan Dutch disease. Negara Indonesia memang dari dulu dikenal memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Namun di balik itu semua, siapa sangka kalau banyaknya SDA yang ada itu bisa berdampak buruk jika Indonesia bebas pajak. Pasalnya, negara itu bakal kena Dutch disease atau sebuah permasalahan ekonomi jika sebuah negeri ini hanya ketergantungan pada SDA saja. Hal ini tentunya bakal berdampak buruk, mengingat Indonesia sendiri masih sering mengandalkan bantuan asing dalam mengelolanya. Misalnya saja minyak, yang harus dijual murah jika masih dalam bentuk mentah. Oleh sebab itu, butuh bantuan asing dalam mengelolanya dan tentu tidak gratis. Padahal kalau dikelola sendiri, pasti lebih minim pengeluaran. Belum lagi masalah persaingan dengan negara asing. Pasalnya, kebanyakan negara maju berhasil karena sektor jasa dan teknologi.
bukan sumber daya alam karena bisa habis sewaktu-waktu. Alhasil, ekonomi negara bisa ambruk kapan saja. Indonesia tak mungkin tanpa pajak. Pajak telah menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi negara, termasuk Indonesia. Namun, pernahkah kamu membayangkan bagaimana kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat Indonesia jika negara ini tiba-tiba memutuskan untuk menghapuskan pajak secara keseluruhan? Sebuah skenario tanpa pajak dapat menimbulkan berbagai dampak dan tantangan yang perlu dipertimbangkan secara matang. Tanpa pajak, pendapatan negara akan mengalami penurunan signifikan. Pajak adalah salah satu instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mendanai berbagai program dan proyek pembangunan. Dana yang sebelumnya berasal dari pajak, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lainnya, sangat penting untuk membiayai sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta berbagai layanan publik lainnya. Tanpa pajak, maka pemerintah tentunya kesulitan untuk menjalankan berbagai program ini dengan optimal. Dampak terbesar dari penghapusan pajak akan terasa pada sektor kesehatan. Program-program kesehatan yang memerlukan dana besar seperti penyediaan obat dan peralatan medis, pembangunan rumah sakit, dan pelatihan tenaga medis dapat terhambat akibat keterbatasan sumber daya. Hal ini dapat berujung pada penurunan kualitas layanan kesehatan dan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang memadai. Salah satu alternatif yang dapat dieksplorasi adalah diversifikasi sumber pendapatan negara. Pemerintah dapat menggali potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, seperti kekayaan tambang, kehutanan, dan sektor energi. Pemanfaatan sumber daya ini dengan bijak dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Harus dipertimbangkan pula eksternalitasnya, seperti degradasi kualitas lingkungan. Selain itu, sumber daya alam tentu ada batasnya juga. Suatu saat akan habis juga, sehingga keberlangsungan dan kelestarian alam harus dijaga pula. Selain itu, pemerintah juga dapat memperkuat sektor pajak non-fiskal, seperti pungutan atas pemanfaatan sumber daya alam atau izin usaha. Pajak-pajak ini tidak langsung membebani masyarakat umum, namun dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Penting untuk diingat bahwa skenario Indonesia tanpa pajak tidaklah realistis, dan menghapuskan pajak sepenuhnya dapat membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah untuk melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, pelaku usaha, dan ahli ekonomi. Keputusan besar seperti penghapusan pajak harus melibatkan pertimbangan yang matang agar dampak negatif dapat diminimalkan, sementara potensi manfaatnya dapat dioptimalkan.